Tiang hanya berusaha tampil aja. Tiang hanya berusaha si hello, berusaha ada. Dengan berusaha hadir, minimal apa yang menjadi keluh kesah mereka, Tiang tampung aja dalam hati. Kalau memang kita bisa memberikan solusi, ngiring mah Tiang. Kalau memang tidak bisa, ya kita hanya mendengar. Tiang jujur, Tiang sangat menghindari menjadi seorang politisi banyak bicara. Ada tempatnya kita berbicara. Berbicara itu di saat kita memperjuangkan hak mereka. Tapi kalau kita bertemu dengan konstituen atau masyarakat kita atau nyama beraya, kita harus mendengar. Bukan kita berbicara. Saya tidak ingin berubah. Saya masih tetap seperti yang dulu. Saya dasarnya dari seorang pemuda yang biasa. Hari ini pun duduk di DPRD Kabupaten. Saya tidak mau dikatakan ada perubahan. Begitu juga kalau saya ke provinsi hari ini, itu hanya tujuan politik untuk memperjuangkan lebih masyarakat Parigi Motong. Kalau di luar dari politik, saya masih tetap sama dengan yang beraya. Kembali lagi di channel Hanura Bali Official. Kali ini kita akan berbincang-bincang. Ini ada yang istimewa hadir di studio Hanura, seorang putra Bali yang sukses di rantauan sebagai seorang politisi dan wakil rakyat atau anggota legislatif. Ini kita akan kulik bagaimana tips sukses beliau dan apa perjuangan beliau di rantauan. Perkenalkan, beliau adalah Putu Edi Tangkas Wijaya atau akrab disapa Pak ETW. Ya, Swastiastu. Om Swastiastu. Yang panggil apa nih, Ki? Edi Tangkas saja. Pak Edi Tangkas, oke. Atau ETW ya, kerennya ya. Beliau, yang perkenalkan dulu, beliau adalah seorang anggota legislatif atau anggota DPRD di Kabupaten Parigi Motong, bener? Pak Edi, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Tapi menariknya, beliau ini sebenarnya asli putra Bali gitu. Dari Buleleng, Pak ya, aslinya. Orang rumah dari Buleleng. Jagaraga. Jagaraga. Beliau sekarang di Komisi 4 ya. Itu membidangi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Nah, tapi yang menarik adalah karir politik beliau ini ibaratnya mungkin apa ya, jet begitu, pesawat jet yang cepat naiknya atau meroket karena pernah jadi kepala desa atau perbekal kalau di Bali, kemudian baru 1 periode langsung menjadi wakil rakyat. Dan sekarang di 2024 akan maju ke dia maju ke DPRD provinsi tingkat 1 Sulawesi Tengah. Jadi kan naik kelas lagi sekarang ini. Dari perbekal kemudian menjadi DPRD tingkat 2, sekarang akan ke tingkat 1 provinsi. Nah, kita mungkin sedikit flashback dulu Pak Edi. Kisah atau perjalanan politik seorang Edi Tangkas ya Pak ETW gitu. Mungkin berawal dari mana Pak? Awalnya bisa sampai ke politik, termasuk mungkin serta dulu saya dengar juga pernah tanda kutip Pak Edi tadi bilang merantau ke Bali atau kembali ke tanah kelahiran selama 10 tahun. Nah, mungkin dari sana baru kembali lagi ke Parigi Motong di daulat atau diberi saya sebagai kepala desa. Nah, mungkin cerita sedikit. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, salam Pancasila. Tiang Putu Edi Tangkas Wijaya, sebenarnya kalau dibilang putra Parigi Motong, etnis Bali, karena Tiang lahir di satu desa namanya Desa Kayu Boko. Ya, ke Parigi. Jadi tanggal 27 Maret 1979. Jadi orang tua tahun 72 itu transmigrasi spontan. Pertama kali di Parigi Motong, Desa Mertasari. Jadi keluarga besar ada di Mertasari. Jadi singkat cerita tahun 98 yang lulus di STM Negeri Palu. Sesudah itu karena kemampuan orang tua sama sekali di rantau, ya kita tahulah hidup di rantau, orang tua pas-pasan tidak bisa kuliah waktu itu. Akhirnya yang memilih untuk merantau. Jadi putra Bali, etnis Bali yang lahir di Parigi ini merantau ke Bali. Gitu. Sebenarnya bisa dibilangnya kembali ke halaman. Jadi merantau ke Bali tahun 99, dia merantau di Bali dan ditampung itu dengan keluarga yang sangat baik hati, dengan keluarga Pak Heru Kuncoro, Ibu Arnyane di Batu Bulan. Jadi kebetulan keluarga ini sangat baik dan menempat yang dari nol memberikan pendidikan people skill yang begitu luar biasa, bagaimana menjadi orang yang biasa-biasa menjadi orang yang bisa berhasil. Jadi yang anggap itu sebuah kampus secara langsung terjun di masyarakat. Jadi
Dari tahun 99 sampai 2010 yang di Batu Bulan. Oh, oke. Sampai yang ketemu jodoh di Batu Bulan. Oh, malah jodohnya di Bali jadi. Di Bali jadinya. Waktu itu berarti apa profesi atau pekerjaan? Tiang waktu itu karena Tiang sifatnya banyak belajar. Jadi apapun, karena Pak Heru Kunchoro ini kan seorang yang luar biasa ya. Beliau seorang marketing, beliau juga seorang pengusaha sukses, keluarga berhasil. Jadi Tiang ini banyak belajar dari beliau. Beliau menerapkan disiplin ilmu, disiplin segala-galanya. Jadi Tiang melihat disitulah kunci sukses. Akhirnya Tiang banyak belajar. Tiang waktu itu dipercaya di mekanik. Karena beliau punya bengkel motorhead terkenal di Bali dulu, itu motorhead Daihatsu. Jadi Tiang kenal di situ, diajarkan bagaimana menjadi seorang mekanik, entrepreneur juga. Waktu itu yang dikenalkan dengan bisnis marketing namanya Tiansi. Jadi waktu itu Tiang banyak belajar dengan keluarga tersebut. Gitu. Nah, apa hal yang mungkin Pak Edi dapatkan di Bali dari merantau pengalaman 10 tahun itu sehingga ketika kembali ke Parigi Motong ya tadi berkarir atau dipercaya menjadi kepala desa gitu? Tiang sebenarnya jujur, Tiang ini sebenarnya sebagai anak muda yang butuh banyak pengalaman. Seperti yang katakan tadi, saya hadir di Bali sewaktu itu banyak diajarkan bagaimana mengasah kemampuan diri. Karena kita selalu dipicu bahwa semua orang itu punya potensi. Jadi Pak Heru Kunchoro dengan keluarga ini selalu mengatakan, ayo Edi, kamu bisa menjadi orang, asalkan kamu punya niat dan kemampuan. Akhirnya dari sekian tahun saya hidup di Bali, dari apa yang beliau berikan ini, saya dipanggil oleh orang tua balik lagi ke Sulawesi Tengah 2010. Waktu itu sempat namanya di kampung, di rantau, kita tidak punya kegiatan apa-apa. Saya kembali ke habitat lama yaitu sales. Karena punya kemampuan sebagai marketing. Yang jadi, dapat di Bali lah. Dapat di Bali, saya bawa sales dari pasar ke pasar menawarkan produk barang waktu itu. Nah, tahu-taunya mungkin karena kemampuan kami berinteraksi dengan beberapa tokoh masyarakat, pejabat, 2012 itu di Desa Purwosari, tempat saya tinggal itu, akan diadakan yang namanya suksesi pemilihan kepala desa, begitu. Nah, dari situlah saya kaget kok saya itu dicalonkan sama tokoh-tokoh masyarakat saya, karena Desa Purwosari itu terkenal dengan nama Objek Jawa. Nah, Objek Jawa karena di situ komplek Trans Jawa. Nah, karena kami hidup berdampingan Bali dengan Jawa, totalnya 2012 itu yang dicalonkan jadi calon kepala desa. Dan astungkare, Tuhan berkata lain, yang totalnya terpilih waktu itu menjadi kepala desa. 2012 ya? 2012. Begitu. Itu sampai berapa tahun? Waktu itu Tiang terpilih sampai 2012 sampai 2018, satu periode. Ya, jadi begitu 2018, akhirnya Tiang tidak punya keinginan untuk ke jenjang lain selain melanjutkan kepala desa. Nah sebelum ke sana, apa yang Pak Edi lakukan atau bisa lakukan untuk membangun desa ketika satu periode atau 6 tahun jadinya, 6 tahun sebagai kepala desa di desa tadi apa namanya? Desa Purwosari. Purwosari ya, di Desa Purwosari itu apa yang Pak Edi lakukan di sana? Jadi gini, Tiang dari kecil besar di desa itu. Jadi dari kecil besar di desa itu baik dengan suku Jawanya, suku Kailinya, suku Bugisnya, suku Balinya. Jadi Tiang dari kecil sudah membaur dengan desa itu. Jadi Tiang sudah tahu kultur di desa itu. Desa Purwosari itu desa terpencil, desa yang dulunya nggak dikenal. Yang dikenal itu desa tetangga, Tolai, yang apa semua. Jadi Desa Purwosari ini akhirnya Tiang bangun, Tiang belajar menjadi seorang pemimpin, Tiang melayani. Tiang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Tiang tahu bahwa di desa itu karena masyarakat banyak tidak mampu, apabila ada yang sakit, Tiang dampingi dia ke rumah sakit. Kadang-kadang jam 1 malam, Pak Kades, tolong Pak, Tiang antar ke rumah sakit. Jadi autodidak gitu aja. Tiang mengutamakan pelayanan. Anak mudanya Tiang rangkul, Tiang ajarkan beliau untuk berorganisasi, olahraganya Tiang bangun. Jadi astungkare satu periode itu banyak lah Tiang lakukan di desa tersebut. Yang tidak bedah rumah, yang tidak masyarakat yang tidak layak huni, yang mohonkan dengan pemerintah dapat bedah rumah banyak gitu. Jadi hampir 100% desa tersebut terbangun dengan bagus gitu. Nah, itulah mungkin menurut masyarakat kami itulah keberhasilan Tiang menjadi kepala desa saat itu. Karena memang dengan niat belajar astungkare banyak masukan-masukan, dorongan-dorongan dari masyarakat yang Tiang dapatkan. Begitu, Pak. Nah, satu kan pengalaman yang cukup berharga ya Pak Edi ya. Kemudian lanjut ke 2018, kenapa tidak 2 periode begitu misalnya? Jadi gini, sebenarnya sih jujur,
Tiang itu sempat bingung karena di saat Tiang selesai jadi kepala desa, tahu-taunya Tiang melihat jadwal dari pemerintah sewaktu itu lebih duluan pemilihan caleg legislatif dibanding pemilihan kepala desa. Oke. Karena di 2019 itu suksesi pemilihan caleg dengan DPR RI dengan presiden kan 1 kali. Ya. Jadi semua pemilihan kepala desa diundur. Oke, berarti setelah Pemilu. Nah, akhirnya dengan seperti itu, Tiang iseng aja ketemu Pak Bupati waktu itu, beliau dekat dengan saya. Pak Bupati, saya harus kemana Pak? Jadi petunjuk beliau, Edi kamu nyalek saja. Jadi kita Tiang nyadar waktu itu, Pak, kalau saya nyalek saya nggak punya apa-apa. Karena saya ini hanya masyarakat biasa, Bapak kan tahu kondisi ekonomi saya, hanya mantan kepala desa, kalau nyalek kan butuh modal. Ya udah kamu nyoba saja, sebesar apa dukungan masyarakatmu. Begitu. Akhirnya Tiang nyoba nyalek 2019. Astungkare dari partai? Dari Partai Hanura. Okay. Tiang diterima di Partai Hanura waktu itu. Karena posisi Tiang selesai habis jabatan, Tiang diterima. Astungkare masyarakat yang tadinya dengan tanpa modal yang signifikan, Tiang terpilih. Mendapatkan suara pribadi itu di angka 1979. Itu hampir 2000. Iya. Tiang kaget. Cukup signifikan lah bagi seorang newcomer kan. Iya, Tiang rupanya ya syukurlah berarti saya dipercaya untuk berbuat lebih. Nah, dari 2019 terpilih ya sebagai anggota DPRD dari Partai Hanura di komisi berapa? Jadi dari 2019 pertama sekali karena Tiang seorang mantan kepala desa, Tiang dilantik, Tiang duduk di komisi 1 dulu selama 2 tahun setengah. Itu partai membidangi pemerintahan desa dengan pemerintahan karena mungkin Tiang background seorang kepala desa paham lah dengan undang-undang desa. Jadi di 2 tahun setengah saya diperintahkan partai untuk di komisi 1 Badan Musyawarah. Sesudah itu di 2 tahun setengah terakhir ini di Komisi 4 Wakil Ketua Komisi 4 membidangi kesehatan, membidangi kesejahteraan, pendidikan ya karena mungkin partai juga melihat saya sering berhubungan dengan masyarakat tentang kesehatan, tentang kependidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Ya. Nah sekarang ini kan menarik juga baru 1 periode di DPRD tingkat kabupaten ya Pak Edi Motong. Kemudian ingin naik kelas begitu ke DPRD provinsi. Apa yang mendorong? Apakah sebegitu yakin seorang Edi Tangkas Wijaya bisa terpilih begitu? Terima kasih. Jadi gini, ilmu yang Tiang dapatkan apa yang dikatakan oleh mentor pribadi saya, seorang Bapak Heru Kunchoro, itu selalu mengatakan bahwa apa yang kamu inginkan, kamu harus yakini, kamu harus lakukan, dan kamu barengi dengan doa, dan niscaya itu pasti akan berhasil. Nah hari ini seorang anak desa, Tiang Putu Edi Tangkas Wijaya hanya seorang mantan anak muda biasa, maju ke tingkat 1 provinsi itu punya keyakinan. Karena satu, selain Parigi Motong menambah jatah 1 kursi, dari 7 perwakilan menjadi 8 untuk duduk di provinsi. Oh dari dapilnya maksudnya? Dari dapil masing-masing. Dan juga saya pikir karena Tiang juga ya punya keluarga cukup besar di Parigi Motong yang memberikan support, memberikan dukungan, saya yakin saya pasti bisa melangkah. Nah kan pasti Pak Edi mungkin punya selain keyakinan tadi pasti punya sesuatu atau something yang ingin diperjuangkan gitu. Apa mungkin yang mendorong atau men-trigger Pak Edi berani ke provinsi? Mungkin pasti ada keterpanggilan gitulah atau kaitannya dengan Partai Hanura mungkin hati nuraninya terpanggil mungkin begitu untuk memberikan sesuatu lebih lah. Ya, jadi gini, sesuai dengan jargon Partai Hanura itu bekerja dengan hati nurani. Saya ini kan lahir di Parigi, jadi seperti pepatah di mengatakan Parigi. Ya di Kabupaten Parigi Motong, tepatnya di Parigi itu. Jadi seperti pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit saya harus junjung. Jadi hari ini karena saya lahir di Parigi, saya ingin berkontribusi lebih untuk membangun Kabupaten Parigi Motong. Apakah itu membangun kabupatennya, membangun masyarakatnya. Dan saya tidak pernah membedakan mau etnis apapun itu, karena itu keluarga saya. Mau Kailinya, mau Bugisnya, mau Balinya, semua Kabupaten Parigi Motong itu adalah keluarga saya. Jadi saya ingin mewujudkan bahwa membangun Parigi Motong itu
tidak hanya dari tingkat tingkat 2 kabupaten. Jadi harus berbuat lebih di tingkat 1. Karena dengan membangun dari tingkat 1 kita bisa berbuat lebih. Oke. Berbuat lebih saja. Di sektor-sektor apa mungkin yang menjadi concern Pak Edi nanti, atau melihat pembangunan di Parigi Motong secara spesifik kalau di Dapil, tapi mungkin secara luas karena DPRD provinsi kan berarti pembangunan di Sulawesi Tengah yang akan diperjuangkan. Apa hal spesifik? Kalau melihat dari Parigi Motong ini, sebenarnya Kabupaten Parigi Motong ini punya potensi yang begitu luar biasa. Potensinya baik dari pertaniannya, perkebunannya, nelayannya. Jadi titik yang saya harus bangun yaitu bagaimana seorang Putu Edi Tangkas Wijaya ini bisa menyupport baik untuk keperluan pertanian masyarakatnya, baik untuk keperluan nelayannya. Karena kita lihat bentangan Pantai Parigi Motong ini kan luas, sepanjang 400 km lebih. Oh, pantainya luas benar. Pantai luas, pantai panjang sekali. Jadi Parigi Motong dari Desa Maleali sampai Maulusipat ini bentangannya di Teluk Tomini ini luas. Jadi dengan mudah-mudahan Tuhan mengizinkan saya duduk di provinsi, saya akan memperjuangkan betul-betul untuk usaha-usaha nelayan, petani, perkebunan yang hari ini penghasil durian montongnya. Nah, ini menjadi trademark yang harus saya perjuangkan. Nah, semakin luas, dan begitu juga karena saya seorang anak muda, seorang generasi milenial yang dekat dengan pemuda, dan kebetulan juga Tiang ini kan pengurus Persatuan Bola Voli Kabupaten. Jadi ingin betul-betul membawa generasi muda ini, membawa nama Parigi Motong ini ke jenjang yang lebih tinggi, dan dengan olahraganya betul-betul kita kontribusi. Nah, apalagi Tiang salah satu pemilik klub yang cukup punya nama di Sulawesi Tengah. Klub voli. Ya, klub voli. Luar biasa sekali ini. Namanya mungkin Budom. Nanti kita bisa tanding di Bali, Pak. Siap. Tiang punya pemain voli itu kebetulan mewakili semua etnis. Jadi ada satu pemain namanya Aldi Kakata, itu dari Mautong, dari Ujung, itu suku dari Lauje. Ada dari Kota Raya, ada dari keluarga Bugis. Jadi Tiang rangkul betul-betul jadi satu tempat mereka. Yang mewakili Parigi Motong, seperti itu. Nah, sedikit mungkin berbagi Pak Edi. Ini kan seorang tokoh muda yang berawal dari bukan siapa-siapa, kemudian 10 tahun merantau tanda kutip di Bali, padahal sebenarnya pulang kampung kan begitu. Kembali ke Parigi menjadi kepala desa, kemudian langsung naik kelas menjadi anggota DPRD tingkat 2, sekarang ke DPRD tingkat 1. Apa yang membuat seorang Edi ini bisa begitu moncer lah, mungkin kita katakan karir politiknya gitu. Apa pendekatan yang Pak Edi lakukan ke masyarakat gitu? Jadi gini, jujur saya katakan kalau di wilayah kami di Desa Purwosari, dari awal seorang Edi Tangkas ini, seorang Tiang pribadi, hanya dengan modal kedekatan. Jadi Tiang selalu mengutamakan yang namanya menyambut baik. Kemarin satu periode yang hampir hari ini sudah hampir selesai di DPRD Kabupaten, jujur secara hati nurani mengatakan, apalagi begitu dilantik 1-2 tahun lebih ya kita dilanda COVID, yang menjadi anggota DPR tidak terlalu banyak yang bisa kita perbuat. Dengan adanya aturan Menteri Keuangan COVID-33 yang betul-betul menutup kerannya kita untuk berbuat. Jadi, tapi dengan keadaan itu, ada satu tips memang dengan kedekatan, apakah itu kedekatan dengan pemuda, kedekatan dengan menyambut beraya, kedekatan dengan keluarga Bugis, dengan keluarga Kaili, apa adat acara apanya. Tiang hanya berusaha tampil aja. Tiang hanya berusaha si hello, Tiang hanya berusaha ada. Berusaha hadir gitu ya? Hadir aja. Jadi dengan berusaha hadir, minimal apa yang menjadi keluh kesah mereka, Tiang tampung aja dalam hati. Kalau memang kita bisa memberikan solusi, ngiring Markia. Kalau memang tidak bisa, ya kita hanya mendengar. Rupanya hal itu cukup berhasil bagi Tiang selama ini jalani. Dengan kita mendengar mereka, berarti ada teman untuk diajak keluh kesah. Gitu. Ya, saya ingat salah satu quote, saya lupa siapa gitu, tapi beliau bilang seorang politisi yang baik itu adalah punya kemampuan mendengar yang baik. Nah, ini mungkin itu diterapkan oleh seorang Pak Edi gitu. Jadi mendengar itu, karena kita kan selama ini seolah-olah politisi itu lebih banyak bicara gitu, tapi mendengarnya atau kurang, atau empatinya kurang. Mungkin empati itu yang Pak Edi tunjukkan. Jadi Tiang jujur,
Tiang sangat menghindari menjadi seorang politisi banyak bicara. Karena walaupun esensinya parlemen parle itu kan bicara. Ya gitu. betul. Karena begini, ada tempatnya kita berbicara. Berbicara itu di saat kita memperjuangkan hak mereka. Oke. Tapi kalau kita bertemu dengan konstituen atau masyarakat kita atau nyama beraya, kita harus mendengar. Bukan kita berbicara. Ya. Tapi berbicaranya di mana? Di saat kita memperjuangkan apa yang kita dengar. Jadi memperjuangkan di saat mungkin ada paripurna atau pembahasan anggaran dengan komisi, pembahasan dengan praksi. Kita harus memperjuangkan hak rakyat seperti ini, hak rakyat seperti ini. Nah, disitulah konteks yang bandingkan. Jadi kalau dengan konstituen atau dengan masyarakat, lebih banyak mendengar. Oke. Memperjuangkan ya kita harus keras di saat di parlemen, gitu. Supaya apa yang kita dengar minimal kita bisa memperjuangkan hak mereka. Nah, sedikit mungkin beberapa poin terakhir. Ini kan 2024 ini adalah pemilu yang serentak ya, artinya dari presiden, kemudian DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2. Apa mungkin yang menjadi tanda kutip lah, apakah ada semacam secret sauce atau senjata rahasia atau resep rahasia mungkin Pak Edi siapkan nanti bisa terpilih, atau minimal kalau rahasia mungkin nggak diungkap ya, tapi minimal pendekatannya apa yang akan berbeda atau akan sama begitu. Ya, jadi gini, kalau untuk strategi saya pikir secret ya. Ya. Tapi kalau rahasia perusahaan. Tapi kalau untuk seorang Putu Edi Tangkas Wijaya hari ini untuk tipsnya maju ke provinsi, saya pikir masih biasa-biasa saja. Saya tidak ingin berubah. Ya. Saya masih tetap seperti yang dulu karena saya dasarnya dari seorang pemuda yang biasa. Hari ini pun duduk di DPRD kabupaten, saya tidak mau dikatakan, "Wah, Pak, ada perubahan." Jadi kalau di kantor ya oke di kantor. Kalau masih di rumah, saya masih tetap seperti pemuda biasa, masyarakat biasa, karena saya dasarnya dari masyarakat. Begitu juga kalau saya ke provinsi hari ini, itu hanya tujuan politik untuk memperjuangkan lebih masyarakat Parigi Motong. Kalau di luar dari politik, saya masih tetap sama dengan yang Berayu. Nah, mungkin satu hal lagi terakhir penegasan juga, ini kan tagline Hanura adalah kalau tidak salah yang sering disampaikan atau ditekankan oleh Bapak Ketua Umum ya, Bapak Osman Sabtaodang atau Pak Oso adalah Hanura berpihak kepada daerah atau Hanura membangun daerah. Nah, bagaimana itu terimplementasi dalam perjuangan seorang Pak Edi nantinya di DPR tingkat 1 Sulawesi Tengah? Ya, jadi saya tahu kalau kita sudah di DPRD tingkat 1, perjuangan untuk mewujudkan keinginan warga di daerah Parigi Motong itu pasti akan banyak. Nah, dengan bisa mewujudkan keinginan masyarakat nelayan, masyarakat petani, pemuda yang keinginan olahraganya ingin selalu ada. Jadi dengan kita berusaha selalu ada dari semua stakeholder kebutuhan kabupaten ini, astungkare Tuhan mengizinkan kita bisa mewujudkan hal itu, membangun daerah. Dengan duduk di tingkat 1, kita bisa berbuat lebih. Tadinya di kabupaten, ya di Dapil 5 saya hanya bisa memperjuangkan Torwe, Balinggi, Sausu. Nah, hari ini dengan di tingkat 1 saya bisa memperjuangkan untuk kebutuhan masyarakat Parigi Motong yang terdiri dari sekian kecamatan. Jadi bisa berbuat lebih saja. Nah, poin terakhir, harapan kepada masyarakat atau mungkin ajakannya lah melihat di Pesta Demokrasi di 2024 ini, termasuk juga dengan banyaknya potensi misalnya yang dimiliki oleh Parigi Motong, mungkin bisa dibangkitkan spirit masyarakat untuk ayo bersama-sama kita membangun daerah gitu. Ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Putu Edi Tangkas Wijaya mengajak warga dan keluarga kami Parigi Motong tetap semangat untuk membangun daerah Parigi Motong lebih baik. Kita berkontribusi dari hal kecil, menengah dan besar untuk membangun daerah kita yang kita cintai. Saya pribadi mengajak semua keluarga dan masyarakat untuk memberikan support apa yang kita inginkan. Dengan hari ini tujuan saya maju di tingkat 1 tidak lain ingin berkontribusi lebih membangun daerah kita, baik itu dari sisi pertanian, sisi perkebunan, nelayan, terutama pelayanan yang saya akan utamakan untuk warga kita yang tidak mampu. Karena
apabila warga tidak mampu ini diberikan perhatian lebih, baik itu pendampingan kesehatan, pendampingan pendidikannya. Saya pikir itu akan menjadi nilai plus buat daerah kita keluar dari kemiskinan. Jadi itu tujuan seorang Putu Edi Tangkaswijaya ini, putra Parigi Motong etnis Bali yang lahir di Parigi, memiliki keinginan keras untuk membangun daerah. Iya. Terima kasih Pak Edi, sangat menginspirasi. Ini tokoh muda kita yang ini mungkin bisa menjadi inspirasi kita juga untuk semeton kita, saudara-saudara kita di Bali maupun semeton-semeton Bali yang merantau lah ke Sulawesi Tengah atau khususnya di Parigi Motong. Tadi satu hal, pesan atau keyakinan beliau adalah beliau tidak akan berubah ya ketika terpilih nanti di DPRD 1 tingkat 1 atau di DPRD Provinsi Sulteng, akan tetap seperti beliau sekarang, apa adanya sekarang, dan beliau menekankan lebih banyak mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, kemudian baru bersuara memperjuangkan keluhan atau aspirasi masyarakat. Semua nih Pak Edi sudah berbagi dengan kita, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk semeton semua, untuk teman-teman masyarakat Bali maupun juga yang khususnya di Sulawesi Tengah di Parigi Motong. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Sukses semua. Salam. Salam Pancasila. Siap, salam Pancasila ya.